Beredar pesan berantai yang berisi informasi tentang peristiwa di Angola, Afrika Selatan, di mana agama Islam dilarang dan tidak diakui. Selain itu, banyak masjid yang dirubuhkan dan dibakar karena dianggap ilegal dan tak berizin. Pesan itu menyebar secara viral dan meminta umat Islam bereaksi. Lalu bagaimana tanggapan dari Muhammadiyah mengenai hal tersebut? Berikut liputannya. Sebetulnya kasus kemanusiaan, tragedi kemanusiaan atau genosida yang terjadi di Angola itu sudah lama. Negara ini memang salah satu negara Afrika yang berupaya untuk membangun infrastruktur di negaranya, tetapi tidak punya uang. Ya, maka mereka mencari investor. Datanglah antara lain investor dari Cina. Cina ini dengan modal yang begitu besar, dia bukan hanya melakukan investasi di Angola, tetapi di seluruh negara Afrika yang 57 negara itu. Di Eritrea, di Uganda, di seluruh negara Afrika itu sudah terlalu banyak ya investasi Cina. Angola salah satu negara yang malah kita lihat itu sebetulnya underdeveloping country, di bawah negara berkembang, tetapi dia mempunyai sumber daya alam antara lain yaitu emas, kemudian setelah emas itu not after gold itu ada lagi silver dan lain sebagainya. Nah, terjadilah kesepakatan antara pemerintah Angola dengan investor Cina. Nah, sangat disayangkan pemerintah Angola itu terbuai oleh rayuan pemerintah dan investor Cina, dan pada akhirnya mereka salah menerapkan kebijakan. Apa yang salah itu adalah melarang agama Islam dipraktikkan di negara Angola. Kebijakan itu menyulut begitu banyak pro kontra, terutama banyak kecaman karena itu melanggar HAM dunia, karena itu melanggar kebebasan dan lain sebagainya. Nah, di Angola walaupun sudah ada kebijakan pelarangan beragama Islam untuk orang Islam, tetapi yang sangat di luar dugaan, tiap minggu ada 7-10 orang masuk Islam di ibu kota Angola. Kebetulan pada Ramadan yang lalu saya berada di Maroko untuk mengikuti Ad-Durus Al-Hasaniyah Ar-Ramdaniyah. Itu semacam ceramah di bulan Ramadan diadakan oleh Raja Maroko. Nah, ada 2 kawan kita dari Angola. Beliau cerita, jadi kalau di luar Angola ia ditekan, tetapi di ibu kota Angola itu tidak bisa ditekan karena di sana banyak kedutaan. Maka pemerintah Angola sekarang kewalahan. Karena apa? Di samping banyak masuk Islam, warga Angola asli, nah tuntutan untuk membangun masjid juga semakin besar. Sehingga masjid tetap terbangun walaupun kebijakan pemerintah Angola melarangnya. Memang terjadi persekusi, khususnya di wilayah-wilayah luar ibu kota Angola. Nah, oleh karena itu organisasi Konferensi Islam, Liga Arab dan lain sebagainya minta kepada Angola untuk merubah kebijakannya karena ini sangat rasialis, sangat diskriminatif. Dan bagi kita di Muhammadiyah memang butuh sekarang melihat tragedi kemanusiaan bukan hanya di Asia, di Palestina atau di Myanmar. Kita harus pergi lebih jauh lagi ke Afrika. Di Afrika itu sebelum kasus Angola itu ada Central Afrika, Afrika Tengah yang ibu kotanya Bangui. Nah, itu terjadi perang antara Muslim dan Katolik di sana. Jadi Katolik memiliki sebuah organisasi yang sangat rasialis namanya Anti Balaka. Nah, Anti Balaka ini adalah yang melakukan berbagai macam pembunuhan, pengusiran, kemudian pembakaran rumah-rumah umat Islam. Nah, kebetulan umat Islam di sana sisi ekonomi lebih bagus, lebih tinggi, lebih maju daripada orang-orang Katolik.
Jadi dua negara ini memang perlu dijadikan sebagai, ya katakanlah, misi dakwah Muhammadiyah khusus dibilang filantropik. Kalau Palestina sudah jelas, kalau Myanmar kita sudah mengirim berbagai macam sumbangan kita ke sana, maka saatnya kita go to the Africa, bukan go to the Middle East. Kenapa? Karena yang di Palestina dan Myanmar itu sudah banyak, sementara di Afrika ini belum begitu banyak diketahui oleh international public opinion. Nah, Muhammadiyah sebenarnya sudah berbuat. Saya beberapa tahun yang lalu mewakili pimpinan pusat Muhammadiyah untuk mengikuti sebuah perundingan di Roma, di mana kebetulan hadir pada waktu itu adalah pimpinan dari umat Islam dan dari umat Katolik, dengan ditenggarai oleh Saint Agidio yang ada di Italia, dan Saint Agidio sebagai hostnya, dan kami Muhammadiyah juga sudah bertemu dengan saudara-saudara kita yang dari umat Islam dan umat Katolik, dan kita sudah sepakat waktu itu untuk menerima beberapa mahasiswa dari Angola yang Muslim agar bisa dapat belajar di Universitas Muhammadiyah di Indonesia.